لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا في سورة آية الأخرى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال في سورة وآية الأخرى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat subuh yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sampai pada pagi hari ini kita sudah ada di dalam 9 hari di dalam Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan rasa syukur ini mari kita luapkan dengan kesungguhan kita untuk menjalankan qiyamul Ramadan, di mana kita pun tidak mengetahui apakah kemudian kita di dalam Syahrul Mubarak ini kita bisa menyelesaikan ataupun tidak. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita luapkan rasa syukur ini, kita selalu menyempurnakan, menetapkan azam kita untuk selalu dan selalu bersungguh-sungguh untuk ada dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya baru pertama kali masuk sini. 2 kali lah silaturahmi, kemudian orang mana gitu ya. Saya sebenarnya ya orang Trogomas saja, tapi bukan asli Trogomas, tapi saya asli Ponorogo, dan kebetulan saya memang sekarang banyak tinggal di Ponorogo. Dan kebetulan pula memang sejak 2014 saya kalau pindah ini juga tidak, karena status masih di sini. Kebetulan saya diamanai untuk ada di Universitas Darussalam Gontor, yang saya sekarang tempat saya istilahnya mengabdi ya kepada kiai untuk menjaga generasi yang mana sangat dibutuhkan untuk peradaban ke depan. Dan alhamdulillah pada kesempatan Ramadan ini saya bisa berjumpa silaturahmi kepada panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan ini akan menguatkan barisan kita untuk ada di Malang ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ada dalam jihad fisabilillah di dalam peradaban ke depan. Kenapa kok ngomong peradaban aja? Karena kita sebentar lagi ada peradaban Islam yang jelas begitu. Pintu Baitul Maqdis insya Allah akan terbuka. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara tentang takwinu as-saksiyah al-islamiyah fi Ramadan. Maknanya adalah membentuk kepribadian Islam di dalam bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, disadari ataupun tidak, ya, kita itu sesungguhnya ada dalam peradaban, kalau bahasanya hadis itu mulkan jabriyan. Mulkan jabriyan itu kekuasaan yang diktator, kesewenang-wenangan, maunya sendiri, maunya siapa yang berkuasa, dan dia menerapkan hukum-hukumnya sesuai nafsunya. Dan itu nampaknya pada peradaban yang kita sekarang ini hidup. Siapa yang kuat menindas, siapa yang lemah tertindas. Siapa yang bisa ditipu, tertipulah, gitu ya. Siapa yang itu lugu, maka dia akan ikut. Artinya ikut yang menipu tadi atau yang tertipu. Ya. Oleh karena itu, subhanallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Ramadan setiap tahunnya ini sesungguhnya bukan hanya sekedar kita ini menjalani ibadah mahdhah saja, tidak. Tetapi apa? Allah memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya kita itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, saya ulang lagi, kita ini sesungguhnya hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu loh, kemudian kita ini apa, diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, jangan sampai terjadi. Walaupun Rasulullah mengatakan ruba shaimin laisal lahu min qiyamihi ilal ju' wal atas. Ya, walaupun Rasulullah mensinyalemen begitu, tetapi bukan sinyalemen itu kemudian inilah buktinya Rasulullah sudah begitu, bukan begitu. Artinya wanti-wanti kepada umat ini supaya kita tidak sia-sia. Nah, ini disadari ataupun tidak, ya, kalau kita berbicara tentang kepribadian, maka sesungguhnya setiap diri kita ini mengemban, Bapak Ibu. Hanya saja kepribadian kita ini apa itu yang dalam peradaban sekarang ini nggak jelas. Ya, supaya jelas nanti saya jelaskan ya. Ya, artinya begini, nanti apakah saya ini dengan dalam bulan Ramadan ini tepat nggak itu di dalam Ramadan ini kita ini cara berpikir kita? Karena begini, yang namanya kepribadian itu tidak lepas dari pertama akliyah kita. Ya, karena kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk yang lain, yaitu tiada lain kecuali kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu apa? Berupa akal. Akal untuk apa? Berpikir. Ya. Dan sudah barang tentu akal ini, Bapak Ibu, ternyata apa? Perlu makan. Ya. Lek panjenengan tidak makani sebagaimana tahu makan ya, makannya akal ya. Apa makannya akal? Masih. Kita lahir dalam kehidupan ini dalam kondisi nggak punya apa-apa. Hanya tanda nangis saja kita ini. Kecuali yang dibekali oleh Allah tatkala dahulu kita sebelum masuk kehidupan dunia, kita semuanya ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Dan kita sepakat semuanya. Qalu bala syahidan. Kita mengakui bahwa Allah sebagai tempat ketundukan kita, sebagai tempat kepatuhan kita, dan tempat penyembahan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita di dalam kehidupan dunia ini. Allah mendatangkan seperangkat, yaitu aturan-aturan, tatanan-tatanan kehidupan ini. Sehingga ya, karena Allah Subhanahu wa taala dari awalnya secara fitrah itu telah membekali tauhid, ya, yaitu siapa yang harus diagungkan, dan kemudian tatkala masuk dalam kehidupan dunia ini ditunjukkan ini loh yang harus kamu taati. Berarti apa? Inilah Islam kita harus pahami sebagai ideologi. Karena ideologi itu di dalam Islam dinyatakan bahwa kalau bisa dikatakan ideologi, maka di situ ada fikrah dan thariqah. Maknanya ada konsep dan cara
apa? Cara menjalankan konsep tadi. Ya. Dan fikrah ini dan thariqah ini dibangun atas dasar sesuatu yang sifatnya fundamental. Apa sifatnya fundamental di dalam Islam? Tauhid. Jadi setiap apa yang kita jalani, apapun itu, ya dalam aspek kehidupan, semua aspek kehidupan ini, kenapa kita dinyatakan ibadah? Ya, sebagaimana penciptaan kita ini menurut Allah Subhanahu wa taala kan tidak ada lain kecuali untuk beribadah. Jadi ibadah itu tidak hanya kita sholat tadi, tidak. Itu hanya merupakan salah satu dari sekian ibadah. Ibadah itu tidak hanya persoalan Ramadan ini saja, tidak. Tetapi Ramadan merupakan salah satu dari sekian ibadah. Ya. Dan di dalamnya, baik itu sholat, baik itu Ramadan, baik itu mungkin kita haji, ya, itu semuanya ada makna masing-masing yang tiada lain hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah cara berpikir kita, kalau kita memiliki sesuatu pijakan yang secara prinsip, sesuatu yang sangat fundamental yaitu tauhid, maka semuanya orang yang menjalankan sholat, orang yang menjalankan puasa, orang yang menjalankan yang namanya haji, semuanya adalah lillah. Sebagaimana kita membaca doa iftitah yang kita baca, ya, innas sholati wa nusuki pripun wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, ya semuanya. Hanya saja di dalam peradaban sekarang ini tidak begitu. Kok bisa tidak begitu? Gimana? Kita diubah pikiran kita, bukan semata-mata kemudian berubah, tidak. Ada sebuah rekayasa yang di luar, ya, yang memang mengkondisikan umat ini terjauhkan dari Islam. Ya, kalau kita ditanya agama apa? Islam. Gimana Islam? Oh, akan bisa menyelamatkan. Kita akan bisa selamat dunia dan di akhirat. Kalau mungkin saya bahasakan sebuah rumah. Loh, itu rumahnya siapa? Oh, rumahnya saya. Oh, bagus sekali ya. Iya. Tatkala kita ditanya rumah yang katanya punyanya saya tadi, akuan tadi, ya, ditanya di rumah itu ada tempat kamarnya atau tidak? Masih begini. Ada kamarnya enggak ya? Ya. Ditanyai lagi, di dalamnya ada kamar mandinya enggak? Masih begini lagi. Ada kamar mandinya enggak ya? Tanya lagi, apakah di dalamnya pula itu ada pintu belakangnya? Begini lagi. Itulah kondisi umat sekarang ini. Sehingga rumahnya sendiri tidak tahu, artinya tidak mengenal betul, tetapi kita lebih banyak mengenal rumah orang lain karena kita hidup di rumahnya orang lain. Sehingga tatkala walaupun kemudian dia berbicara, yang dibicarakan bukan rumah yang indah tadi. Ya. Ini sebuah realita. Sebuah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Sehingga tatkala kalau kemudian kita ini hanya mengenal, oh itu Ramadan, oh Ramadan itu ada ajaran Islam yang itu akan menyebabkan kita semuanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi kita tidak memahami kenapa yang namanya Ramadan itu seluruh penjuru dunia dan kemudian itu ditetapkan oleh Allah dalam satu ketetapan. Iya kan? Kenapa? Karena itulah yang kemudian menunjukkan bahwa diri kita ini hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita tengok Bapak Ibu-ibu, ya, yang namanya bumi ini tidak berhenti dengan menyebut namanya Allah. Adzan pun itu tidak berhenti. Ya. Halo? Pak? Bu? Jadi ini apa? Bertalu-talu. Satunya apa? Belum masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kemudian apa? Berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang kemudian apa? Tidak terisi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ada di dalamnya ini yang dipertanyakan.
Nah, di dalam kesempatan kali ini memang saya akan ajak panjenengan semuanya berpikir. Oh, pagi-pagi yuk diajak berpikir Pak Ghazali. Ya, biar segar, ini kan udaranya kan segar. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu saksiyah al-islamiyah itu terdiri dari fikrah dan thariqah, ada konsep dan bagaimana di dalamnya itu caranya, maka di dalam ajaran Islam itu dikatakan bagaimana konsepnya, maka seperti konsepnya begini. Ini saya tunjukkan ya supaya kita lebih mudah untuk memahami ibadah mahdhah saja. Karena nanti ibadah ghairul mahdhah itu memang ada polisi-polisi yang memang ada istimbat. Ya, bukan tafsir tapi istimbat. Istimbat itu apa? Memunculkan sebuah penafsiran dari sesuatu yang sifatnya dhanni. Kalau itu kita berbicara tentang usul. Tapi saya enggak berbicara usul. Ada sesuatu yang kemudian kita enggak bisa apa-apa kecuali kita hanya sami'na wa ata'na. Ya, sekalipun yang itu dhanni, kita pun apa? Sami'na wa ata'na. Sebagaimana yang kemudian telah digariskan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh kemudian kita nyelih karpe dewe, enggak boleh. Ya, maaf, saya nanti kalau bahasanya gaduh-gaduh bisa dipahami enggak? Ada yang bukan orang Jawa atau banyak yang tidak Jawa ya. Tapi kan Jawa titik-titik tahu nggih? Halo. Kalau tidak beritahu saya tidak ya. Sehingga saya nanti biar tidak campur. Karena saya sudah 10 tahun di Jawa. Maksudnya kalau di sana itu kan daerah Matraman. Matraman itu kan kerajaan Surakarta ya. Kerajaan Solo itu Surakarta itu ya memang bahasane bahasa Jawa. Ya, tapi Jawane Ponorogo niku bojok kasar. Gak podo karo Surakarta, Sukoharjo ataupun kemudian Solo lebih-lebih, tidak sama. Ya. Wonten sing saking Ponorogo. Ya. Ya mudah-mudahan saya berharap bisa memahami. Kalau enggak memahami mungkin nanti ditanyakan ya. Ditanyakan. Saya lanjutkan Bapak Ibu-ibu. Ternyata apa? Ternyata kita ini kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan bagaimana kita ini dengan akal yang diberikan oleh Allah, kita diberikan maklumat. Kita diberikan bagaimana itu konsepnya. Contohnya di dalam kita menjalankan sholat kita. Aqimis shalah ataupun kemudian wa'atuz zakat. Maka tidak hanya konsep ini saja yang kemudian dibiarkan begitu saja, bagaimana menjalankan sholat dibiarkan, tidak. Tetapi apa? Kaifiyahnya itu dituntunkan di dalam Al-Quran ataupun sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, pasti ada begitu Pak Ghazali. Iya. Ya. Kita harus kemudian mengikuti langkah-langkah ini karena di dalam Islam ya, kalau kita runtut lagi kita kenal dengan fikih ya. Lah fikih itu sesuatu yang sifatnya rinci ya. Lah rinci ini para ulama salafus soleh itu memberikan pencerahan kepada kita, itu ada sesuatu yang di situ itu dikatakan rukun dan syaratnya. Nah, berarti ini kaifiahnya, iya. Seperti contohnya apa? Yang namanya kita mau sholat, maka di situ berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, kita ini atau di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berwudu. Ya, lah rinciannya bagaimana berwudu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah inilah yang kaitannya dengan kaifiah. Kalau kita ingin menjalankan sholat, kita harus tidak ada di dalamnya dirinya ada hadas besar dan hadas kecil. Dengan bersuci itu maka sesungguhnya dia bisa kemudian menjalani apa yang dikatakan atau yang namanya sholat. Karena sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam pelajaran sholat artinya kaitannya dengan sholat itu sendiri maka Allah pun menyatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu ya, itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lho Pak Ghazali, zaman saiki salat iyo
tapi saya korupsi. Kok iso ya? Mungkin jenengan bertanya-tanya. Sholat Pak Ghazali, tapi suka ngapusi. Sholat Pak Ghazali, tapi apa? Kayaknya nyuap. Sholat Pak Ghazali, duduk dua dimplak, dikemplang. Kita akan dapati dalam kehidupan sekarang ini. Kenapa? Kalau bahasanya yang ngetren, dia ngaku muslim, tapi pikiran dan amalnya bukan Islam. Artinya apa? Bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Ya. Lah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kalau kemudian kita ini belum tahu tentang apa yang akan kita jalani kaitannya dengan sholat tadi, maka kita ini harus berlapang-lapang di dalam majelis. Ya, seperti yang kodimah yang saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Mujadalah, ya, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, ketika kalian diperintahkan ya kepada kalian semuanya, bagi kalian semuanya, tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis-majelis. Nah, ternyata manusia itu punya sifat dasar enggan, punya sifat dasar gah berat. Kok bisa melihat ini? Iya, karena di situ ada fa. Fa itu Allah mengulang ya fiil yang awalnya tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, Allah mengulang lagi yaitu fafsahu dengan perintah. Ya. Artinya apa? Apabila kita tidak berlapang, maka sudah barang tentu kemudian apa? Kita tidak akan dapatkan sesuatu yang ada di dalam majelis ilmu tadi. Seperti sekarang ini, panjenengan yang duduk ini, ya, dengan orang yang kemudian itu tadi itu mere dari sini, mere apa mere ya, keluar dari tempat ini itu berbeda. Ataupun orang yang kemudian mereka masih duduk enak, kemudian tidur di rumah, sangat berbeda sekali. Sehingga Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran itu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Enggak sama. Apakah sama orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar? Tidak sama. Sampai-sampai apa? Membawa yang namanya apa? Yang namanya perbuatannya. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan sesungguhnya tidak lepas dari informasi yang masuk di dalam benaknya tadi. Yang bahayanya apabila informasi yang masuk di dalam akalnya tadi membentuk pola pikirnya tadi itu salah atau bukan dari Islam. Ya. Betul Bapak ini. Dan ini dalam kondisi peradaban sekarang ini runyam. Sampai-sampai kalau kemudian ada seseorang kemudian ditunjukkan di dalam Islam itu, ya semisal contohnya tentang politik lah. Apakah politik itu? Kita berpikirnya politik itu kekuasaan. Sesungguhnya pemahaman di dalam Islam bukan. Asiyasah itu bukan kemudian persoalan kekuasaan saja. Tetapi apa? Kalau di dalam riayah. Riayah itu apa? Pengelolaan. Konsep kepemimpinan di dalam Islam itu kemudian apa? Bukan kemudian ingin menjabat, mentereng, kemudian ingin dihormati, bukan. Tetapi apa? Dia pelayan. Pelayan, Mbak. Bukan yang dihormati, tuet, minggir kabah, kan gitu ya. Halo. Bukan itu, tetapi apa? Tetapi pelayan, bagaimana kesejahteraan yang ada, itulah politik dalam Islam. Riayah lil ummah, ya, untuk kemudian apa? Melayani urusan umat ini. Sehingga kalau kemudian persoalan ini saja, ya, orang yang mendapatkan amanah tadi dengan kondisi yang ada sekarang ini, gimana? Oh, gak untuk jabatan saja dia bagaimana bisa menjabat, kan gitu ya? Dengan berbagai cara. Kalau di dalam Islam nggak perlu golek, dapatkan itu loh. Kemudian bukan alhamdulillah, tetapi apa? Halo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau tanya, ini ada yang dulu pernah menjabat?
Tapi saya nggak nyindir, karena kita berbicara kepribadian loh ya. Ini Ustadz Ghazali ceramah pertama kali nyindir. Enggak, ini realita kehidupan kita. Nah di dalam Ramadan itu ya, kita ini nggak ada itu posisi yang kemudian oh ini pejabat, oh ini nggak ada. Kamu poso ya pejabat poso, ya. Tanggalnya ya podo, hari ini podo, waktunya juga podo. Masa anak kemudian pejabat, oh Pak pejabat, kamu apa puasanya ada diskon lah, siang hari mulainya. Ada begitu? Enggak. Pagi hari terbit fajar. Sampai nanti kemudian apa? Oh kalau gitu apa? Sampean itu orang yang apa? Orang yang kemudian itu nggak punya, nggak apa-apa lah. Itu mungkin semisal contohnya orang fakir miskin yang kemudian apa? Dia itu puasa itu hanya setengah hari sajalah. Enggak ada, semuanya sama. Ya, ini saudara, inilah yang kemudian saya katakan di dalam Islam itu ada konsep. Ya. Dan konsep itu kita harus pelajari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tafassahu fil majalisi. Maka berlapang-lapanganlah kalian di dalam majelis. Supaya apa? Mengisi makanan akal ini. Ya. Kalau kita salah di dalam mengisinya, maka salah apa? Tapi saya sampaikan, hati-hati dengan ini. Sekarang ini ada model AI. Apa itu? Kalau chat GPT. Nah, jangan cenderung ini ya. Jadi harus apa namanya? Harus berhati-hati. Karena itu pun juga produk komoditas. Dan itu kalau kemudian kita tidak memiliki pemahaman, maka kita akan ikut. Dan kita ini punya kerangka apa yang kemudian yang kita menjadikan konsep, yang menjadikan bekal ini dari Allah dan Rasulnya. Kalau bahasanya hadis, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kemudian termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya harus ada di sini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tatkala kita ini mau berlapang, ya seperti sekarang ini, ya kita menjalankan Ramadan dari tadi, ya kita sudah 9 hari, ya 9 hari ini. Apa ya ada yang kemudian berat. Semakin lama kita menjalankan Ramadan, kan biasa toh ya. Halo, kan biasa toh. Hanya mungkin pertama ini berat, aduh, luwe-luwe, bengine adem, awane panas, kan begitu. Pada akhirnya ngerosong, tenggorokan ini ngolah, kemudian lapar, loyo. Tapi subhanallah, kalau kita ini menjalankan Ramadan ini dengan benar, fa insyaallah itu sesuatu yang biasa bagi kita semuanya. Ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ternyata tatkala kalau kemudian kita ini mau berlapang-lapang di dalam majelis, Allah menjanjikan yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan melapangkan diri kalian. Artinya melapangkan ini bisa mudah memahami, ada sesuatu yang dulunya belum tahu menjadi tahu, ada sesuatu yang dulu kontraproduktif, kemudian semakin lama kita ada dalam majelis ilmu, oh begini ya. Kalau bahasanya orang yang belajar Al-Quran dulu terbantah-bantah karena saking rajinnya, maka apa? Kemudian dia ada dalam majelis Quran, dia pun fasohahnya bagus. Kenapa? Karena lanjut. Dia jalani dengan apa? Hati yang ikhlas dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Islam untuk bisa kemudian nanti sempurna untuk kita ini menjadi memiliki kepribadian Islam, tidak cukup kita ini hanya memberikan konsumsi di sini. Artinya kita ngerti saja konsep Islam tidak cukup. Di dalam Al-Quran, wa idza qila susu, ketika kalian diperintahkan untuk menegakkan. Nah, ternyata di situ ada fa lagi. Ya, artinya apa? Allah mengetahui bahwa manusia itu cenderung wegah, berat. Ya, titik-titik aku gak mampu aku. Durung dijajal wis gak mampu, ya toh? Halo. Nek ngono kuwi aku gak mampu. Durung dijajal lho, ngomong gak mampu. Sedang di dalam syariat Islam itu
Kalau itu sudah dilakukan, ternyata memang tidak mampu, maka itulah terhukumi, oh dia memang tidak mampu. Ya, jangan sampai hanya di angan-angan aku gak mampu, nggak boleh. Ini nggak jatuh di dalam hukum. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ternyata apa, manusia punya kecenderungan itu wegah, ya, wegah, bosan, aras-arasen, sehingga pada akhirnya, ya, inilah yang kemudian kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang saya baca tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ciri orang mukmin itu sesungguhnya apabila dia ada dalam sebuah kebaikan, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, yusari'una fil khairat, maka dia bersegera ada di dalam kebaikan. Ya, itu sifat orang mukmin. Ya, tetapi di dalam peradaban sekarang ini enggak begitu. Ya memang ada orang yang mereka itu tersadarkan, oh ini kebaikan, ini perintahnya Allah ini. Ya. Kemudian dia apa? Dia tidak mengikuti langkah-langkah orang yang menggunakan nafsunya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, memang di dalam kehidupan dunia ini itu ada dua posisi yang itu saling akan bertentangan. Itu sunatullah. Ya. Jadi kalau sunatullah ini berlaku, maka pastikan diri kita ini tetap ada di dalam garis lurus yang kita selalu minta kepada Allah. Halo, kita ini kan selalu minta kepada Allah, minta ditunjukkan jalan yang lurus, oh. Gimana? Halo, Bu, gimana? Nggih, krasa ora setiap rakaat itu kita berdoa. Atau hanya kemudian pokoknya dilantunkan saja. Kita berdoa itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Itu kita berdoa itu, ya. Jangan sampai kemudian kita ini apa? Menemui atau kita mendapatkan jalan yang dimurkai oleh Allah ataupun sesat. Ya. Kita ini mendapatkan Islam, jalan yang lurus. Islam ini kemudian apa? Ini nikmat. Loh betul ini. Loh, Siratal Mustaqim kok Islam Pak Ghazali? Iya. Ya, karena di dalam ayat yang lainnya pandangan bisa buka inna hadza siratal mustaqim. Ya. Allah menyebutkan sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Di dalam tafsir, hadza siratal mustaqim ai Islam. Ai agamanya Allah. Ya. Dan agamanya Allah itu jalan satu-satunya. Ya, kok satu-satunya Pak Ghazali? Iya. Inna hadza ya siratal mustaqim fattabi'uhu. Dhamirnya mufrad. Jalan itu satu di dalam Islam. Sehingga panjenengan semuanya itu harus mugemi, harus betul-betul memegang teguh terhadap agama Allah ini. Karena sekarang ini banyak orang yang kemudian kita ini karena kita ini ya tadi ya lugu tadi ataupun kemudian karena belum mendapatkan ilmunya tadi pada akhirnya ikut serta dengan yang lain. Ya. Sekarang ini ada istilah moderasi. Ya. Moderasi itu apa? Pemahaman yang sebenarnya dibenturkan kaitannya dengan yang namanya dengan istilah toleransi dan intoleransi. Sesungguhnya itu produknya barat semuanya. Dan perlu panjenengan ketahui bersama bahwa moderasi itu muncul dari kandungan pluralisme. Pluralisme itu mengatakan gimana? Semua agama adalah baik. Kebenaran itu relatif, siapa yang membunyikan. Kalau orang Islam wajar kalau kemudian dia mengatakan Islam. Kalau kemudian dia Kristen mengatakan itu wajar dia mengatakan kebenaran Kristen. Maka sesungguhnya pemikiran yang seperti ini adalah bertentangan dengan kita. Ya. Karena di dalam Islam juga membahas Yahudi. Islam membahas Nasrani. Islam membahas orang-orang yang musyrik. Islam membahas orang yang abu-abu di dalam Islam. Ya, itu Bapak Ibu. Sehingga subhanallah ya, kita kemudian apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apa? Pegangan prinsip itu jelas.
sebagaimana di dalam Ramadan ini. Ya. Panjenengan pasti akan menolak. Ya. Ini bisa praktek loh ya. Praktek ini Pak Ghazali. Nah, ada minuman ini. Ya. Diletakkan di tempat panjenengan. Monggo Pak, diminum. Gimana? Ini semisal ini dibagi minuman banyak makanan ya, seperti takjil nanti ya. Monggo silakan makan. Apa yang terjadi pada benaknya panjenengan? Oh, Ustaz ini enggak ngerti tok poso kok mangan. Batal loh, dosa loh. Itu enggak? Halo. Halo. Nggih mboten? Pak, nggih mboten? Nggih, ngono lho, semangat. Wong pagi baru kita sahur loh. Ya. Iya, kita langsung connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemikiran kita melekat ini. Kita sekarang ini menjalankan perintahnya Allah dan saya harus mempertahankan ini. Ya, harus mempertahankan ini. Kenapa? Itulah yang namanya saksiyah kita, kepribadian kita itu. Artinya apa? Kita harus mengambil prinsip yang kuat dari Rabbaniyah ilahiyah sehingga apa? Kita tidak akan tergeser atau kemudian kita tidak gampang untuk kemudian apa? Ditawari yang enak-enak yang kemudian mungkin tadi ya gampangnya itu untuk pelajaran yang enak makanan yang panjenengan sukai nggak akan panjenengan sentuh. Paling tidak apa? Go balik. Jadi berkat kan gitu ya untuk nanti takjil. Ya mungkin begitu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ini masih sebenarnya panjang, mau teruskan sampai jam 8 ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya mungkin itu saja yang bisa sampaikan ya. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala membelajarkan kepada kita antara pikiran dengan amal kita di dalam bulan Ramadan itu sesuai. Okay. Sesuainya gimana? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Monggo silakan. Nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam. Nggih. Ya, terima kasih Bapak. Yang ditanyakan persoalan yang menyangkut masalah dakwah ya. Jadi kalau dakwah itu ya memang ada upaya. Jadi jangan sampai kemudian nggak ada upaya. Karena sesuatu yang nampak itu sebuah fenomena itu cara berpikirnya kita itu sesuai dengan Islam atau tidak.
Nah ternyata inilah yang kemudian juga menjadikan pelajaran bagi kita. Dia itu loh orang muslim, jelas muslim, ya. Wong wayahe poso, kok gak poso? Kan begitu ya. Loh Pak Ghazali dia akan menjual untuk rezeki, ya. Sebenarnya kalau kemudian berpikiran yang demikian ini, iya rezeki itu sesungguhnya datangnya dari siapa? Ini yang perlu harus dipahami dulu, ya. Rezeki itu semuanya bukan karena panjenengan dodolan tadi langsung, itu bukan, itu hanya hal-hal untuk mendatangkan rezeki, ya. Sehingga sesungguhnya rezeki itu biadillah, di tangannya Allah, ya. Terus gimana kalau kita melihat fenomena yang ditanyakan tadi, itu persoalan dakwah, Pak. Jadi kalau persoalan dakwah dan itu mungkin juga bertentangan dengan apa yang ada di dalam Islam, maka sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahasanya nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Caranya gimana? Nah ini ya. Diberikan pemahaman, ya, didakwai, ya, silakan menjual, ya. Ataupun kemudian itu kalau mungkin di wilayah RT-nya, maka yang berperan harus RT semestinya, ya, karena dakwah. Demikian pula para tokohnya, ataupun dia disentuh oleh suruh ikut pengajian di situ, ataupun memang didatangi karena ada yang namanya dakwah fardiyah, ya, karena mungkin jadi dia nggak paham. Mungkin jadi dia tadi pemahamannya aku boleh rezeki kok ento. Nah, kita pahamkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang tentu jangan sampai kita mengambil rezeki yang notabene kemudian apa? Itu ternyata malah kita ini menjadikan mendoliman kepada kaum muslimin yang lainnya, ya. Memang itu dari bentuk moderasi, Pak. Ya, pada masa-masanya yang sekarang minggat itu ya. Halo? Menteri yang minggat itu loh. Siapa menteri yang minggat? Ya, dipanggil KPK gak metu ya. Itu kemudian apa? Itu yang mencetuskan. Ngomong gimana? Kalau dulu ya, itu kan hormatilah orang yang berpuasa. Ya, sekarang dibalik. Hormatilah orang yang tidak Kalau wis kuwalik pikirane berarti slendro. Lho lah ya. Maaf, bahasanya gini, kepala untuk di atas, bukan untuk kaki. Bagaimana? Berjalannya kita ini pakai kepala apa pakai kaki? Nah, pakai kaki. Yaitu, ya, semestinya begitu. Sunatullah kaitannya dengan kebaikan dan keburukan, ya. Itu sunatullah. Itu kemudian apa harus ditegakkan. Gitu loh. Kalau orang yang mereka tidak berpikiran di dalam kehidupannya itu karena menjalankan perintahnya Allah, maaf Bapak Ibu Bu, panjenengan bisa buka di dalam surat Al-Furqan ya. Jadi orang-orang yang menggunakan hawa nafsunya, ya, menggunakan hawa nafsunya, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nanti dicek ya. Ini di dalam surat Al-Furqan ayat 43 dan 44. Tapi saya nggak ngelok-ngelok nih karena mungkin latar belakangnya apakah kemudian nggak tahu atau dia. Tapi yang jelas ya, kalau nggak tahu itu maka apa yang akan dia jalankan tidak lepas dari apa yang dia pahami. Ya ini yang harus kita perhatikan. Berarti kalau dia itu melakukan seperti itu berarti nggak paham. Loh dia pernah ngaji Pak Ghazali, nggak paham. Jadi bukan karena ngaji kemudian ini apa yang dia lahirkan di dalam perilakunya itu kemudian apa? Menunjukkan dia paham atau tidak. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak cukup hanya kemudian kita ini apa paham, tapi kemudian apa? Tidak direalisasikan. Ini konsepnya Islam, ya. Lah, panjenengan bisa buka di dalam surat Al-Furqan ayat 43 sampai 44. Ya, itu kaitannya dengan orang yang mereka menggunakan hawa nafsunya, ya. Dan maaf, kalau itu hanya karena persoalan tabuk, apa ini tabuk ini? Persoalan perut, maka sesungguhnya Allah mengistilahkan mereka tidak menggunakan akalnya, ya. Dia mendengar. Iki poso mendengarnya dah. Akalnya juga poso ini wonge
menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, kan begitu. Harus mencerminkan, ya. Kalau di dalam di dalam konsep dunia Islam, maka orang-orang seperti itu nggak boleh. Pasar yang mana pasar itu ternyata kemudian menyalahi terhadap syariat, tutup. Ya, ini dalam konsep Islam. Sehingga kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memberikan yang namanya hisbah pasar untuk mengawasi pasar. Ya. Kalau dia menerjang terhadap syariat Allah, maka tutup, nggak boleh. Kasusnya yang diberikan kasus yaitu seorang yang mencampurkan susu dengan air. Itu apa nggak boleh? Kalau nggak mau berhenti di penjara. Nah itu, ya. Ini kalau konsep Islam. Nah sekarang ini nggak dengan konsep Islam, terus gimana dakwah, Pak? Sopo yang kemudian ini, maka ya tadi RT-nya tadi, ya. RT-nya kemudian menengahi masyarakatnya, mengingatkan, gitu loh ya. Mengingatkan kepada Pak, mengingatkan Pak RT maksudnya gitu ya. Ya. Kenapa? Karena tanggung jawab dia melayani umat ini gitu loh. Jangan sampai nanti anak-anak kita kemudian apa? Woi poso le, poso. Ternyata duduknya yang ngesor meja, yang di warung itu. Repot kan? Repot. Lho le, kok kowe segermen? Gak poso toh? Poso. Aku kan itu makanannya di rumah enggak saya makan. Ternyata dia makan di tetangga. Ya, itu persoalan dakwah, Bapak, ya. Monggo dimulai untuk kemudian dinasihati, ya. Dan sudah barang tentu, ya memang di dalam Islam itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kita ini butuh untuk kemudian yang bisa menjalankan, ya RT yang bisa menjalankan sesuai dengan akhlak Islam, ya. Jangan sampai kemudian kita ini malah berpikiran kepada yang lainnya, ya. Oh, gak apa-apa itu. Lah itulah, ya. Kalau sudah begitu, ini repot, ya. Oleh karena itu, ya memang itu dakwah. Sekali lagi pertanyaan Bapak tadi dakwah, dan itu harus ada proses, ya. Bukan saya tidak setuju begini, ya kalau ada kan yang langsung, tutup saja, gitu. Belum disampaikan, mungkin dia nggak tahu, ya. Artinya kalau RT-nya tidak bisa karena dia memang menghalalkan segala cara, semestinya RT harus tahu, oh ini kondisinya Ramadan, sehingga apa? Oh tutup Pak, ini semuanya lingkungannya Muslim semua, ya begitu, ya itu dakwah Pak, ya jangan sampai kemudian, wis kita tutup, kita gerebek saja masyarakat, jangan dulu, mungkin kemudian apa? Dinasihati, kemudian diberikan solusi. Itu problem bagi kita semuanya di masyarakat, sehingga kita harus juga bisa memecahkan problem itu. Ya, begitu Bapak ya. Itu proses yang juga tidak hanya 1 hari 2 hari Pak. Ya, mungkin sekian kali. Ya, itu pun belum tentu kemudian tidak ada rintangan, bisa jadi rintangan juga ada di situ. Siapa? Orang Muslim sendiri kemudian apa juga merintangi. Gitu Pak ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Oke. Ya, pertanyaannya bersambung ya Pak. Jadi itu problem dakwah ya yang mesti harus kita proses ya. Jangan sampai kita a priori, kalau a priori berarti kita juga sama. Ya. Karena di dalam Islam itu ditegakkan nggak boleh kita ini memiliki sifat individualisme Pak. Individualisme itu muncul dari sifat karakternya orang kapitalis. Ya.
Kapitalis kalau kemudian digeret-geret, nanti ujungnya ke Yahudi Nasrani. Ya. Begitu. Jadi kapitalis itu berpikiran semuanya nanti ukurannya materi. Ya. Kalau sudah materi, maka nanti pertimbangannya bukan lagi ilahiyah, robbaniyah. Sehingga untuk bagaimana memproses itu memang harus dakwah. Ya. Dakwah, apakah kemudian ada mungkin istilahnya, kan sekarang banyak muncul, dagang takjil silakan, kemudian muncul ini. Nah itu warung Pak Ghazali. Inilah pentingnya ya bagi kita semuanya, memang perlu ada sesuatu yang ibaratnya bukan menekan ya, tetapi apa? Yang itu memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan bahwa ini merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah, semuanya harus menghormati. Ya. Artinya bukan menghormati orang makan yang mangan nggon omah, nggon jero. Karena kalau di dalam Islam itu Bapak Ibu ya begini. Bagaimana? Apakah ada orang non muslim kan boleh makan ya. Tapi kalau dia itu makan di sembarangan, maka ada hizbah tadi. Akan kemudian apa memperingatkan, kalau Anda mau makan silakan itu di rumah kalian. Karena sekarang ini kaum muslimin itu puasa semuanya. Itu kalau dalam sistem Islam, Bapak. Ya. Kalau itu tidak seperti kondisi sekarang ini, dakwah yang harus yang muncul. Persoalan dakwah itu begini, ya. Karena kita tidak punya sistem, maka apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya itu sebagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulnya, apa itu? Kita ini hanya sekedar basyira wa nadhir. Artinya tindakan untuk kita ini kepekaan terhadap kebaikan, ya, kebenaran itu harus ada. Setiap jiwa seorang muslim. Demikian pula kaitannya dengan kepekaan terhadap kemungkaran, itu harus peka kita. Tapi kalau kemudian kita ini tidak peka karena individualisme tadi, maka maaf, naudzubillahi min dzalik, sampai-sampai ada mencuri di rumahnya tetangganya dibiarkan, sing penting nggonku gak dicuri. Ya, kan begitu. Ini enggak benar di dalam Islam. Pencuri kemudian apa? Kita, itu tetangga pencuri, ya kita tolonglah. Sekalipun tetangga tadi itu non Islam, sekalipun. Kenapa? Karena penegakan kemungkaran itu. Ya. Oleh karena itu, ayo kita peka. Sehingga kenapa saya katakan tadi dalam Al-Qur'an tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Kalau itu ada sebuah kebaikan, maka apa? Ayo kita bersegera ke sana. Artinya kepekaan terhadap diri kita untuk menjalankan, ya, itu jangan kemudian kita ini berpangku tangan. Maaf, kalau berpangku tangan, Mbak, ya, ono kebaikan dia malah kontraproduktif, ono kejelekan malah dukung. Terus dia kalau kemudian ada sesuatu, dia pun kemudian berpangku tangan. Maaf, panjenengan bisa buka di dalam surat At-Taubah. Ayatnya 69 atau gimana ya? Itu kemudian al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba' ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini kan kebalikan sifatnya orang mukmin. Wa yaqbiduna aydiyahum, wa yaqbiduna aydiyahum berpangku tangan. Berarti apa? Individualisme. Gitu Mas ya. Jadi, ayo itu merupakan pekerjaan kita semuanya ya. Siapa yang melihat kemungkaran itu, monggo diproses ya. Artinya apa? Kita dakwahi, kemudian kita sampaikan. Ya, memang perlu ada solving ya. Itu yang mesti harus kemudian kita pikirkan. Mungkin itu aja Bapak Ibu-ibu. Saya yakin pertanyaan yang panjenengan sampaikan kurang puas, tetapi saya berharap begitu. Karena apa? Terus ada dalam majelis ilmu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.